Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriani Puspaningrum, NIM 19105011067 dari kelas A. Izin menyampaikan tugas kami KIE dengan tema tepat penggunaan obat TBC. Sebelumnya saya akan menjelaskan TBC terlebih dahulu, yaitu TBC atau tuberkulosis adalah suatu penyakit kronik yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC sering menyerang parenkim paru dan menyebabkan TB paru, tetapi dapat menyerang organ tubuh lainnya. TBC merupakan penyebab kematian nomor 3 setelah penyakit jantung dan saluran pernafasan, serta tergolong nomor 1 penyakit infeksi. Gejala dari penyakit TBC yaitu batuk berdahak selama 3 minggu atau lebih, batuk disertai darah, sesak nafas dan nyeri dada. Badan terasa lemas, nafsu makan menurun, berat badan ikut menurun. Cara pencegahan TBC yaitu imunisasi BCG, makan makanan bergizi, hindari merokok, olahraga teratur, istirahat yang cukup. Bagaimana terapi TBC? Terapi TBC dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, tahap awal, pasien mengonsumsi obat selama 2-3 bulan bertujuan untuk mencegah resiko penularan. Yang kedua, tahap lanjutan, pasien mengonsumsi obat selama 4-7 bulan bertujuan untuk membunuh kuman. Minum obatnya dilakukan setiap hari pada pagi hari sebelum makan. Pasien lupa minum obat, sebaiknya jangan lupa. Misal pasien minum obat jam 8 tapi baru ingat jam 10 pagi, maka sebaiknya segera diminum. Jika pasien ingat minum obatnya jam 10 malam, sebaiknya minumnya dilakukan keesokan paginya pada jam 8. Akibatnya, jika pasien lupa minum obat, yaitu terapi dinyatakan gagal. Contoh obat TBC yaitu dilakukan dengan cara menggunakan berat badan. Contoh obatnya yaitu pyrazinamide, kanamisin, ethambutol, sapreomycin, levofloxacin, moxifloxacin, sikloserin, ethionamid, dan juga ada efek sampingnya yaitu berupa mual, muntah, antralgia, gangguan renal, gangguan pendengaran, gangguan psikiatri, hipokalemia, diare, hiperurisemia, nyeri tempat suntikan, dan gangguan tidur. Untuk cara penyimpanan obatnya yaitu ditaruh di tempat yang baik, yang dapat dijangkau oleh penderita TBC sendiri, dan diletakkan di tempat yang kering, jauhkan dari jangkauan anak-anak, serta terlihat supaya tidak lupa jika minum obatnya. Baik, saya juga akan menjelaskan mengenai hubungan pengawas minum obat dengan penderita TBC sendiri, yaitu sebaiknya penderita TBC itu harus diingatkan jangan lupa bosan untuk minum obat. Kalau rutin, insya Allah bisa sembuh. Pengobatan memang dilakukan setiap hari dalam jangka yang panjang. Misal minum obatnya tidak rutin, nah bisa terbukti menyebabkan resisten atau kemampuan melawan bakterinya itu sendiri tidak cukup baik, atau menyebabkan kegagalan pengobatan. Jadi, dukungan keluarga merupakan bagian dari penderita yang paling dekat dan tidak dapat dipisahkan. Jadi, peran pengawas minum obat yaitu berkolaborasi dengan petugas kesehatan dengan keluarga yang ditunjuk untuk mendampingi ketika penderita minum obat. Faktor yang perlu dievaluasi untuk menentukan tingkat kepatuhan dan keberhasilannya. TB paru bukan penyakit keturunan atau kutukan. TB dapat disembuhkan dengan berobat secara teratur,
tata laksana pengobatan penderita pada tahap intensif dan lanjutan. Pentingnya berobat secara teratur karena pengobatan perlu diawasi efek samping obat dan tindakan yang harus dilakukan bila terjadi efek samping tersebut. Cara penularan dan pencegahan penularan.